Alhamdulillah. Para ibu bapak jamaah sekalian, terlebih dahulu kita baca selawat untuk junjungan Nabi kita Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rabbi Al-Fatihah Total alami Ya uhailal jud wal karomi Ya Nahnu jiranum Ijal haromil ihsan walasani Ulu baitin tasakinuhu Aisamu kajan ila suruji Mahidin anta aidu qad atahullah bil farajiyah wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Allah salamun alaik ya asyad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah yang ada di masjid ini, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, sebelum kita uraikan masalah kewajiban zakat, saya ngasih tahu ibu bapak. Karena Allah bilang supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali mati dalam Islam. Kalau Allah suruh mati dalam Islam, kita harus mohon selalu, minta selalu mati dalam Islam. Ada orang minta mati lagi sujud. Ada orang meninggal lagi berdiri. Boleh nggak minta mati begitu? Boleh. Ya, itu yang terbaik. Makanya itu mintanya. Kalau kita tadi mau sholat, contoh.
Kita mau sholat ya, minta mati lagi sholat, apa ruku, apa sujud. Nah kita sebelum takbir niat dulu. Niat. Apa niat kita, ya Allah? Saya pengen kalau nanti Engkau wafatkan saya pengen wafat saya lagi sujud atau lagi sholat. Karena Engkau yang nyuruh aku untuk mati dalam Islam. Ya Allah, tolong kabulkan supaya mati saya dalam Islam di waktu sholat. Itu niat. Nah, baru kita takbir. Atau mau pakai usoli boleh, enggak boleh. Kalau yang pakai usoli fardhu subhi kata ini, kalau dia makmuman. Kalau dia imam, imaman. Allah. Jangan tuh buru-buru takbir. Orang takbir yang tuh buru-buru baru berdiri kan Allahu Akbar. Ada yang begitu enggak? Ada. Ini jangan ditiru. Jangan ditiru. Saya ulangi lagi. Orang baru Allahu Akbar. Itu ucapan takbir dengan niat belum sinkron. Belum sinkron. Jadi sinkron itu kalau bahasa Quran khusyuk. Jadi kita Allah Akbar. Itu udah khusyuk. Yang benar cuma Allahu Akbar. Kayak kupu-kupu tuh tangannya kayak kupu. Allahu Akbar. Jangan begitu. Yang benar takbirnya, niatnya biar sinkron. Karena kita niat matinya dalam Islam. Apalagi kita nih yang udah tua nih, barisan sini. Ya kan? Nah, harus begitu. Oh, masih muda? Sama. Masih muda nih. Ya nggak apa-apa ngaku mah. Tapi kalau Tuhan mau cabut ntar, bisa nggak? Bisa, tapi sih biar panjang umur. Gitu. Pokoknya minta mati dalam Islam sesuai wasiatnya Allah begitu. Nah itu yang perlu kita jalani ya. Selanjutnya ada di dalam Quran alhaakumut takasur. Celakalah kamu yang suka numpuk-numpukin uang. Kalau dulu disebut harta, kalau sekarang uang. Karena uang sudah masuk alat tukar yang sah. Mau beli apa dengan uang. Mau beli bini, uang. Beli mobil, uang. Semuanya uang. Jadi alat penukar yang sah. Nah ini disebut oleh Quran kalau dulu harta, kalau sekarang uang. Itu. Kemudian ada lagi di samping harta. Harta yang kita miliki itu ada 6. Ada 6 yang kita miliki. 1. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Nah, kalau bini itu bukannya harta, bukan. Walaupun ayatnya tadi dihiasi diri kamu itu senang sama perempuan. Itu Quran. Jadi kalau ada laki senang perempuan, normal. Tapi kalau dia nggak senang, dari muda sampai tua, normal kan? Enggak.
Itu nggak masuk, nggak masuk harta. Nah, yang masuk harta bukan walbanin, itu anak kita, bukan masuk harta. Cuman itu masuk amanah. Anak ini amanah, bukan harta. Nah, yang harta setelahnya anak. Wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Orang yang memiliki emas dan perak, baru dua tuh, emas, perak. Wal khailil musawwamah, ketiga dia punya ternak kuda. Wal an'ami, dan dia punya ternak hewan, sapi, kerbau, kambing, ayam. Itu namanya wal an'am. Wal hars, dia punya kebun luas. Ya, sekarang mah udah keren kalau kita punya 1000 meter, udah keren. Itu. Kalau dulu orang punya harta tanah 2-3 hektar nggak keren, karena nggak ada yang beli. Kalau sekarang 1000 meter aja udah keren, karena nilainya itu bisa miliaran. Itu. Nah, itu yang jalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Jadi bini, anak, emas, perak, ternak, sama kebun. Itu perhiasan dunia. Jadi kalau kita memiliki itu, namanya kita udah miliki perhiasan dunia. Nah, ini setelah kita miliki yang 4, sekarang yang disebut orang punya ternak sapi, kerbau, kambing, itu yang wajib zakat kalau berupa ternak. Kalau ayam kagak. Itu. Kalau sapi ya anak sapi, kerbau anak kerbau, kambing anak kambing. Itu dihitungnya mawasi, artinya ternak buat kita zakat. Kalau ternak itu dijadikan uang, maka hasil penjualan itu kita wajib zakat juga. Ya, misalnya berapa sih ukuran orang zakat mal? Zakat emas, kalau emas itu totalnya 96 gram. Kalau sekarang kita lihat di toko emas, ukuran 23 karat itu 1,4 juta segram. Kalau emas murni yang 24 itu bisa hampir 2 juta segram. Kalau emas yang 29 atau 19 karat itu lebih mudah, bisa 800 segram. Nah, caranya kita wajib zakat kalau graman emas itu sudah mencapai 98. Itu dalam kitab Fathul Qorib berada. 98. Nah, taruh deh kita zakatnya, nisabnya 98. Kalau dijadikan uang 98 gram, taruh deh kita ngambil yang 1 juta. 98 juta. Dan inilah nisab. Nisab itu nilai yang wajib zakat minimal itu nisab. Minimal 90 zakat
kalau dinilai 1 juta 98 juta. Kalau kurang dari 98 juta masuk 90 juta itu nisabnya kurang. Nisabnya kurang. Jadi enggak wajib zakat. Walaupun uangnya ada 90 juta. Karena nisabnya enggak cukup. Sebab orang zakat itu menurut keterangan itu setahun sekali yang terdiri 1 nisab. Artinya nilai zakatnya mencapai 98 gram atau minimal 98 juta. Terus yang kedua haul. Haul itu artinya dari tahun pertama atau dari bulan Januari, zakatnya nanti setiap bulan Januari, walaupun di luar bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau haulnya udah cukup, kita punya uang 98 gram uangnya disimpan. Itu udah buru-buru zakat walaupun belum masuk bulan Ramadan. Jadi jangan selalu nunggu bulan Ramadan. Nah, itu haul namanya. Ya. Saya sekarang nggak mempelajari ternak. Kenapa? Di sini nggak ada orang punya ternak. Siapa yang punya ternak? Ternaknya cuma anak 6. Punya anak 6 itu ternak kita. Tapi itu nggak dijakatin anak kita. Cuma jalanin amanah terseterangin. Ya. Amanah itu bagi orang laki, bini. Kedua, anak. Itu amanah, mesti dijalani. Nggak boleh diam orang laki. Karena bini itu amanah. Artinya, bini itu dididik, ngerti agama. Kedua, diperintahkan taat sama Allah dan Rasul dan suami. Keempat, bini itu yang disebut amanah harus menyenangkan hati suami. Ya. Kemudian apa yang dikatakan suami selama kata-kata itu benar, ikutin. Nah, itu namanya bini amanat. Jadi harus jalanin tuh. Gak boleh cuek sama laki. Gak boleh dosa. Terus anak amanat. Amanat anak didik agama. Didik pengetahuan umum. Kasih tahu cara pergaulan yang baik. Gak boleh ngelawan. Itu amanat. Nah, di luar zakat itu enggak zakat. Jadi yang kita sekarang kita punya duit nilai nisabnya 98 juta. Itu kan menurut harga emas. Sekarang emas naik mulu. Dari tahun 80 aja emas bisa mencapai 300.000 segram. Sekarang udah di atas 1 juta per gram. Emang gram gede, kecil, enteng, tapi nilainya. Makanya orang yang ngerti, dia lebih baik nabung emas. Nabung emas, walaupun yang 2 gram, 5 gram. Buat kalau nanti perlu, tinggal bawa ke toko, cair, gitu. Kalau uang disimpan di bank. Tapi kadang-kadang saya suka bingung.
Saya punya kredit misalnya mobil per bulan 2 juta. Duit saya ada di situ. Fotonya udah hilang 2 juta. Fotonya udah hilang 2 juta. Lah, mana nih duit? Nggak taunya udah diambil sama finance. Jadi kita nggak tahu. Setahu kita ada uang di situ. Lihat kok uang kita kosong. Dia nggak bilang bahwa uangnya sudah diambil untuk bayar kendaraan. Itu yang suka saya bingung. Ini kok bisa ngambil gitu. Makanya kadang-kadang saya ragu. Mendingan taruh di kotak aja deh, di rumah. Gitu. Nah kan penjahat ATM aja banyak. Penjahat ATM. Atau kita taruh di bank. Kita mau ambil nih, 10 juta aja. Ada yang ngintip itu. Ada yang ngintip. Kita taruh di tas, jalan pulang. Suka diikuti sama penjahat bank. Ya, suka begitu. Dengan saya taruh deh di kotak di dalam rumah. Deh. Jadi kalau perlu saya tinggal ambil. Saya suka ngomong sama istri dulu, kok duit kagak ada. Ya udah diambil kan lupain. Kapan ngambilnya? Ya tanggal sekian hari kok bisa diambil ya? Kan rahasia. Orang bank bisa ngambil. Painan juga bisa ngambil. Itu yang kadang-kadang saya sampai sekarang mikir. Karena saya suka periksa, kok duit bapak pulang nih, mau beli kitab, kurangi 200 gimana? Itu, saya nanya. Saya kadang-kadang mau beli kitab. Kemarin aja, saya mau beli kitab, orang RRI, komplek RRI, saya habis sholat, saya habis ngajar Zuhur. Ustaz mau beli kitab berapa? Ya paling sekitar 300-an. Saya bantu ya 2,5. Bantu saya beli kitab. Iya. Terserah Bapak, saya terima kasih. Ada nomor rekening, ada tuh sama istri. Yang tahu nomor rekening istri. Gitu. Udah ditransfer. Beli kitab, nyari-nyari di toko buku di Margonda. Kagak ada. Wah, saya mesti ke Gunung Agung atau ke Tinta Emas nih, saya cari kitab itu. Lalu rencananya besok Senin, karena ntar saya ngurusin cucu saya, ada yang mau zakat, cucu saya yang almarhum anak saya, ada yang mau ngasih zakat di salah satu masjid. Jadi saya anterin dan cucu saya biar ada datang. Gitu. Nah siangnya jam 1 itu saya ngajar lagi ntar di Masjid Nurul Muhajirin. Yang biasa ngajar maghrib ganti zuhur gitu. Ada yang subuh. Ya kita hitung-hitung dakwah. Makanya saya nggak pernah rasa capek dakwah. Tapi kadang-kadang orang yang kita dakwahkan suka pengen pulang. Gitu. Ya biarinlah, emang takdirnya begitu. Kembali kepada pokok pembicaraan. Ya kalau uang mah segitu 98 juta. Oh kurang nih, nggak wajib.
zakat. Karena nisabnya nggak cukup, walaupun haulnya ada, sudah sempurna. Itu aja dua syaratnya, dua, nisab dan haul. Nisab apa? Nilai jumlah emas, batasan jumlah minimal 98 gram. Nilai nisabnya kalau berbentuk uang 98 juta. Udah per tahun. Sekarang Pak, saya pakai emas bilik saya. Ada yang di cincin, ada yang di gelang. Yang di gelang, yang di tangan berapa gelang? Ya sekitar 5-6 gram. Di sini 2 gram. Nggak wajib itu. Ya, satu nisab nggak cukup. Kedua itu barang yang dipakai seharian. Nggak wajib. Ya ibu, kalau ibu punya emas kagak dipakai, disimpan, itu kena zakatnya. Ya, nyimpen emas walaupun dia punya prinsip mendingan naruh emas daripada naruh uang di bank. Emas kita bawa ke pasar, jadi dulu. Gitu. Ya, jadi pakaian perempuan emas itu enggak wajib. Yang wajib emas yang disimpan di atas 90 atau 98 juta. Waduh, enak juga. Kalau belum cukup, walaupun uang kita 60 juta, belum ada nisab. Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan kerja di salah satu tempat usaha kerja. Gaji saya sebulan 6 juta. Apakah saya wajib zakat? Enggak, 6 juta. Lagi belum, haulnya belum ada. Kalau dikumpulin 6 juta kali 12 baru 72 juta. Setahun. Belum ada nisab. Jadi ngapain tuh duit kalau kita ya infak atau sedekah. Itu aja. Karena Nabi di dalam kitab Fiqh Sunnah itu lebih cenderung menganjurkan kaum hawa. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Kaum wanita, banyakin sedekah. Walimada ya Rasul, kenapa saya harus banyak sedekah? Li'ani ra'aitu kunna aksara min ahlin nar. Karena aku melihat kaum wanita lebih banyak ada di neraka. Walimada, kenapa bisa begitu? Bi'aksari nusyuk, karena perempuan sudah banyak melanggar tatanan rumah tangga. Itu pergi laki nyariin kemana ini atau pergi mau ke warung. Kalau suami ada, Pak, aku mau ke warung dulu ya. Itu benar. Mau ke warung dekat, Pak, aku mau ke warung mau beli. Itu benar. Istri saya amalin tuh. Abah Nur mau ke depan ya, mau ke rumah teman pasangan. Ya, dia tahu. Jadi saya nggak kelimpungannya. Sebab kalau suami tidak tahu, itu sudah pelanggaran wanita. Jadi suami amanahnya mendidik itu istri. Harus kasih tahu kalau mau ke warung walaupun dekat. Kemudian apalagi? Nah, sedekah itu kiparat. Jadi kalau ibu sedekah
Ya walaupun nilainya 5.000 deh, ya kan? Minggu sekali 5.000. Kalau sebulan 52, setahun kali 5.000, udah di atas 25. Tuh, di atas 25. Ya lumayan, gak per tahun. Kalau dia umurnya sampai 70, dia berbuatnya umur 30, berarti 40 tahun. Dia sudah sedekah 40 tahun untuk membayar kifarat. Nah, itu perempuan gampang. Laki juga gampang. Iman aja. Iman dan amal soleh. Sedekah itu amal soleh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam Quran surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin annahul haqqo min rabbihim kafarallahu sayyi'atihim wa aslaha balahum. Nah, itu surah Muhammad ayat 2. Artinya orang yang beriman dan banyak amal solehnya dan dia percaya sama Quran yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad, percaya, itu dia hapuskan. Kafarallahu sayyi'atihim. Allah hapus kesalahan-kesalahannya, wa aslaha balahum. Allah bikin baik hatinya. Tuh. Iman sama Allah, ya, sama hal yang gaib, dan dia beramal soleh, dia sering baca Quran, dia percaya, itu kifarat. Apalagi bulan sekarang, ibu bapak sering baca Quran, ya Allah. Apalagi di luar bulan Ramadan, dia baca, dia nggak tinggalin, itu kifarat, dan itu bisa menjadikan kita mati husnul khotimah. Kan kita udah tuh harus mikir begitu. Harus mikir. Orang yang di atas 40 tahun, dia mesti mikir. Mesti tebelin iman dengan ngaji, bertanya. Mesti amalin dengan perbuatan yang udah kita tahu. Harus sering baca Quran. Udah habis kifarat, dosa kita habis. Nah, dikasih tandanya dosa kita habis itu apa? Tandanya dosa kita habis itu ibadah kita meningkat, iman kita makin kuat, ibadah makin meningkat. Itu tandanya dosa habis. Ya. Kalau masih malas, masih segan, itu imannya tidak meningkat karena nggak pernah ngaji. Kedua, tidak ada pengamalan, ya nggak bisa meningkat. Jadi tetap aja males. Cuman kalau pergi pakai jilbab, ya Allah, apa nggak malu tuh? Ya, jadi perempuan harus punya rasa malu, bukan sama orang aja, sama Allah dia mesti malu. Saya suka bilang, ya Allah, saya malu di hadapanmu, sembahyang saya kok telat, pukul 2 telat. Ya maaf, ya Allah, maafin, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana. Begitu. Malu. Jadi punya sebutan, ya Allah, saya malu di hadapanmu. Engkau lihat, engkau tahu. Engkau dengar saya masih begini perbuatan saya. Maafin ya Allah. Nah, itu orang punya rasa malu kepada Allah seperti itu ngomongnya. Nggak boleh diam.
harus jangan punya rasa malu sama orang, sama Tuhan harus lebih diutamakan. Gitu. Kalau zakat usaha kerja, yang tadi saya bilang, kalau dia gaji per bulan 6 juta, itu dipotong apa? 6 juta dipotong belanja buat makan, jajan, dan sekolah ongkos buat anak. Bersihnya berapa? 3,5 juta, ya kan? Ya itu Bapak udah pinter ngitungnya. Udah. Apa wajib zakat? Enggak. Infak aja deh. Infak, ngasih Pak Oga, ngasih anak yatim semampu kita. Isi tromol. Pak Ustadz kebanyakan nih kata merebut yang bagian bendahara. Kenapa? Kebanyakan yang infak cuma 2.000. Kan orangnya banyak semasjid Jumatan. Orangnya cuma ada 100 kali 2.000, 20.000. Oh begitu. 2.000. Emang udah dipilihin dari rumah. Dari rumah udah dipilih 2.000 sini. Sisanya di dompet sini. Jadi nanti kalau mau lewat masukin. Ditekep masukin. Tuhan lihat nggak tuh? Ya lihat. Malaikat tahu. Dia tahu. Ya, mau ke surga cuma 2.000. Kali 54 minggu. Misal seminggu sekali. 2.000 kali 54 baru 108. 108.000 setahun. Kadang-kadang ya Allah saya malu. Infak saya dari rumah saya. Ya malu kalau 2.000 ya Allah saya malu. Engkau lihat, engkau tahu. Udah aja ambil ke dia, masukin. Begitu, jadi kalau kita ngomong ya Allah saya malu di hadapanmu, kita nggak bakal kecil ngasihnya. Kedua kita nggak bakal males pengamalannya. Kalau hati kita bilang ya Allah saya malu. Gitu. Itu obat loh. Obat perjuangan iman dan amal mesti nyatakan kita punya rasa malu. Jadi nanti kita mau kecil nggak jadi. Nah itu obatnya begitu. Harus menyebut ya Allah saya malu. Kalau saya sedekah 2.000, kau lihat, kau tahu apa mungkin 2.000 bisa nyusul ke surga. Kalau itu mau urusan Allah. Itu. Ya. Jadi kalau kita di luar zakat itu ada nisab, ada haul, ada lagi yang disebutin infak, amal sedekah. Apa sih? Nah kalau sedekah bisa saja per bulan setelah gajian. Berapa kita sedekah? 100.000 deh sebulan. Sama siapa? Jangan 100.000 dibagi 20, jangan 20 orang, ya. 100.000 bagi minimal 2 orang, udah cukup memadai bulan. Ya, oh saya nggak duit, saya beras, sama telur seperempat, beras 3 liter, bagus. Seperempat telur paling harganya berapa? 7.000 seperempat.
Kalau beras 3 liter paling 36. Nah itu. Ya, terserah deh. Terserah ibu bapak yang ada niat. Yang penting jalanin amal soleh. Itu aja. Jangan ada rincian besar kecilnya. Kita kan kadang-kadang ada keperluan yang lain. Bukan sedekah aja. Terus kalau infak kemana? Kalau sedekah, innamas sedekah lil fuqara wal masakin wal amin alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa bi riqab wa bil sabil wal gharimin. Itu sedekah. Tapi kalau infak, nah lain lagi. Buat siapa? Ya saluna kama yunfikun. Mereka tanya apa yang kamu infakkan? Kemana infak itu? Kul wa ma anfaqtum min khairin, katakan apa yang kau infakkan dalam hal kebajikan, apa uang ngasih orang, itu utama palil walidaini, bapak sama ibu dulu. Kalau bapak kita kan ngerokok, beli rokok, tapi sama vitamin, sama kesehatan makanya cukup. Tuh palil walidaini. Terus wal akrobin, saudara dekat dari bini sama bapak. Itu wal akrobin. Wal yatama, baru yatim. Itu. Wal masakin, orang miskin. Wabna sabil, sama orang yang mau pergi umroh, mau pergi haji. Emang boleh ngasih orang yang mau pergi umroh haji, kan dia punya duit. Walaupun punya duit, itu dianjurkan. Wabna sabil itu cuman orang bahas banyakan ibn sabil itu begini. Datang orang, Pak Haji, saya kemari ini minta tolong. Saya dapat informasi orang tua saya sakit di Jawa. Saya mau pulang, nggak punya duit. Apa bisa tolong kasih saya buat beli tiket pulang naik mobil? Kemana pulangnya? Ke Wonosobo. Kita pun tak kerang Wonosobo dari sini 175. Makan minumnya sekali jalan 25. Jadi 200. Nanti kembali lagi, Bu, kembali. Nah, sekarang ini atas kepemilikan dan keikhlasan saya 200. Sisanya ibu cari lagi tempat lain, ya. Boleh begitu? Boleh. Itu namanya infak. Jadi infak boleh ada yang perlu, atau orang tua, miskin, fakir, itu boleh infak. Kalau sedekah termasuk amilin. Amilin itu boleh dikasih sedekah, boleh enggak? Boleh. Nah, seperti ini nih. Dia ngumpulin zakat, dia catat. Entar giliran pembagian dia ambil, dapat. Berapa dapatnya? 1/8 jadi jumlah uang. Itu 1/8 dia boleh ambil. Kalau dapatnya uang sekian juta, 1/8 itu hak amil. Tapi kalau dia kaya, janganlah, nggak pantas orang kaya ngambil hak, ambil zakat. Yang pantas itu, ya kan ada merombat orang miskin sih. Atau dia suruh jaga, Pak merombat jaga, iya kalau ada yang zakat tulis. Dia dapat tuh 1/8. Nah itu biar tahu. Jadi nggak bisa, dia mau
orang masjid, jangan. Ya, jangan bilang begitu, Bu. Zakat. Nah itu zakat, infak, sedekah 3. Ya. Jadi kalau pendapatan per bulan belum cukup, setelah kita bagi buat istri, makan, anak, jajan, dan sekolah, itu nggak bisa kita memberikan zakat. Kita tadi cuma infak sama istri, dia belanja buat makan, sama anak buat jajan, mau ke sekolah, udah sama kita beli bensin. Segitu deh. Sudah bagus. Jadi bukan diperintahkan sama orang lain, sama bini. Kalau punya duit kasih sama bini. Itu bini kita paling utama. Kalau saya ngasihnya kecil sama bini, kenapa? Saya mau beli beras nih sama mie buat tanggal 27 besok. Saya mau nyantunin itu. Jadi saya butuh taruh di 4 karung kali sekian puluh orang. Yang saya kasih itu orang yang terawih, perempuan, ibu-ibu yang terawih di majelis saya sama orang laki. Itu saya pengen kasih itu tanggal 27 besok. Terus imam sama Bilalnya terawih ada 6 orang. Saya udah beliin baju sama kain. Udah saya beli. Yang milih saya ini Pak bagus. Ya udah begitu. Jadi saya punya rezeki boleh ngajak. Itu saya buat begitu. Ada juga lebihnya buat saya beli bensin, buat makan-makan di luar. Tapi setiap bulan puasa akhir itu saya sedekah beras sama domi. Ya syukur-syukur ada gula, ada teh, itu buat tambahin ada susu. Doain aja. Saya bisa jalani, tapi saya yakin saya bisa jalani itu. Ini boleh ngajar setiap hari bulan puasa sama kutub. Saya udah simpen buat beli beras. Nah itu. Jadi Ustadz jangan minta mulu bisanya. Jangan minta, jangan ngomong minta sedekah. Nggak pantas Ustadz. Kalau saya cuma cerita aja. Cerita saya yang berbuat. Gitu. Tapi kalau ada orang punya feeling mau bantu saya terima. Gitu. Saya nggak mau minta malu. Bini saya yang ngajarin. Lupa kita beli-beli aja. Nggak usah minta sama orang lain, malu. Itu bini saya. Nggak usah minta sama orang malu. Kita segini udah alhamdulillah bisa ngasih. Tuh. Makanya pengajian saya tiap malam seminggu sekali itu makan, minum, ngopi. Ada hidangan. Tiap Jumat subuh ngajar ada makan, ngopi. Saya pengen amal soleh. Pengen amal soleh biar kiparatnya saya ada. Saya baca Quran sebulan sekali tamat. Supaya itu kata Quran dalam surah Muhammad tadi ayat 2. Supaya jadi kiparat penghapus dosa. Nah ini perlu contoh. Ya, jadi zakat, infak, sedekah. Apalagi itu? Ya kalau secara syariat 3. Zakat, infak, sedekah. Nah kalau sedekah berapa aja? Infak juga berapa aja yang pantas.
Kalau zakat kudu ada nisab sama haul. Nggak bisa sembarangan. Pembersih. Karena kita takut nanti alhaqumut takasur, celaka orang yang ngumpulin duit. Hatta jurtumul maqabir, sampai dia masuk kubur baru tahu. Ada jamaah saya, Pak Ustadz, saya tahu saya tua. Saya mau jual di rumah saya 300 juta. 300 juta. Lalu uangnya ya buat makan sehari-hari sekian. Buat anak sekian. Sisanya saya mau kasih ke pondok pesantren. Ilah. Orang udah tua. Sisanya saya mau kasih buat pondok pesantren. Udah tua, dia mikirin buat pulang. Anak kasih gede, enggak, anak kecil aja. Saya hibah, bukannya waris, hibah. Kalau laku, saya kasih dulu. Kenapa kok kecil? Anak saya cuma 2. Ngeselin mulu. Yang perempuan ngeselin, yang laki ngeselin. Dan sisa saya kasih pesantren, saya buat jajan. Makan saya jajan aja deh di warteg. Paling di warteg pagi sore habis sekitar 40 sama kopi. Taruh dia 50. Selama dia nunggu mati. Sampai ada orang ke situ. Karena dia berharap anak tidak bisa memberi manfaat buat bapaknya. Itulah anak yang nggak bisa memberi manfaat buat orang tuanya. Udah nggak sopan, disuruh ngaji susah, suruh sholat apa lagi. Maunya kumpul sama geng-geng. Bagaimana kita bisa ditolong sama anak? Kan Nabi Nuh udah panggil, ya bunayya rekam mana anakku sini bersama ayah. Tuh anak bilangnya apa? La ya abi, enggak ya, enggak mau. Sawi ila jabalin, saya mau naik ke gunung, ya selamat. Tapi bapaknya la asimal yom, enggak ada yang selamat hari ini. Nah sini, enggak mau juga. Allah sambut, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairi sholeh. Nuh, itu bukan keluargamu, bukan keturunanmu. Anak dibilang anak kandung, Allah jawab itu bukan keluargamu lagi. Artinya secara ini dia bukan anakmu lagi. Kenapa? Innahu amalun, amal kelakuannya nggak baik. Dipanggil sama orang tua ogah, disuruh sama orang tua ogah. Kata Allah, itu bukan anakmu. Baru Nabi Nuh minta maaf, maha suci engkau, ya Allah, ampunin saya. Saya nggak bisa didik anak, dan kau nyatakan itu bukan anakmu. Yang si Kan'an itu bukan anaknya, selebihnya Yafis itu anaknya. 3 yang laki, yang 1 bukan. Yafis Ham anaknya juga. Ya. Nah kita sekarang bagaimana? Anak kita udah sholat belum? Kita udah suruh. Ya, minimal kita beriman beramal buat diri kita deh. Kalau kita ngelihat anak tuh begitu, kita buat diri kita aja. Ngomong, ya Allah, saya punya anak, tapi saya udah ajak gini-gini, nggak mau. Ya Rob, jangan kau sangkut pautkan anak itu kepadaku. Jangan anak itu menyeretku nanti ke neraka. Karena aku sudah didik dan kau maha tahu. Aku
Aku berlepas diri dari anakku ya Allah. Begitu ngomong ngadu sama Allah. Kalau terjadi seperti itu, jangan diem, ngadu. Mau lahir dapat anak, ngadu sama Allah, jangan sama RT RW kelurahan. Ngadu dulu sama Allah baru ke RT. Itu caranya. Mau ke dokter ngadu sama Allah. Mau ngapain aja. Saya kalau buka pintu mobil, bismillah. Starter. Terus mau jalan, bismillah ya Allah. Aku tawakal padamu. Aku pasrahkan diriku kepadamu. Saya mau taklim. Tolong beri selamat. Udah jalan. Begitu aja. Pamit sama Allah. Kita boleh pamit sama istri. Boleh pamit sama anak. Nah, ayah pergi dulu ya. Boleh. Tapi sama Allah jangan lupa. Itu diutamain. Kata Allah itu nggak pantas kita membelakangi Allah dan Rasul. Nggak pantas. Allah dulu nomor satu. Itu orang yang bertauhid begitu. Allah nomor satuin. Urusan apa aja. Itu ya. Nah, jam 6. Sampai sini ya. Ada yang mau. Ya, udah ngerti belum? Kita tuntaskan sampai jam 6. Nah, nggak ada. Ya, kudu beli lagi yang baru. Saya doa dulu, ntar bagaimana aja deh. Ya Rasulullah Muhammadin. Allahumma alimna ma jahilna wa fahimna ma la ufhimna wa dzakirna ma nasina. La ilaha illa anta alamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nungguin mana nih? Biar jemput mobil. Allah Muhammad ya, makasih ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih. Sallallahu ya doanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik